Ini Zeus, dan ini adalah istri beserta kekasih-kekasih gelapnya. Kita tahu Zeus itu memiliki banyak banget pasangan. Dia memiliki beberapa trik atau tipuan dan daya tarik untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Di sini kita akan membahas cerita dari kehidupan para wanitanya Zeus ini. Aku udah baca satu persatu dari masing-masing kisahnya dan wah, kacau sih. Ada beberapa konflik atau masalah yang timbul akibat dari perselingkuhan ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke istri yang pertama. Metis adalah seorang Titan yang berasal dari keturunan Titan Oceanus dan juga Titaness Tethys. Beberapa juga menganggap dia sebagai dewi sih. Dalam mitologi Yunani dia merupakan lambang kebijaksanaan. Dan Metis ini tuh udah lahir jauh sebelum Zeus lahir. Nah, Metis ini menjalin hubungan dekat dengan Zeus, baik itu sebagai penasehat dan juga sebagai pasangan. Dia juga yang membantu Zeus dalam menyusun rencana atau strategi dalam penyelamatan saudara-saudarinya Zeus. Bahkan bisa dibilang Metis ini tuh berperan besar di dalam perang Titanomachy, dalam mengalahkan Kronos, dan juga perjalanan menuju kekuasaan. Jadi Zeus ini kayak punya utang budi gitulah sama Metis. Karena semua yang dia punya itu berkat rencana dari Metis. Nah, hubungan Metis dengan Zeus itu awalnya baik-baik aja, sampai pada akhirnya Metis ini meramalkan Zeus bahwa ternyata dia akan memiliki 2 anak dari Zeus. Anak yang pertama adalah anak perempuan, yaitu Dewi Athena, yang menurut Metis sendiri, Athena ini akan memiliki kebijaksanaan dan juga kekuatan yang bisa dibilang setara sama Zeus. Sedangkan anak yang kedua adalah anak laki-laki, dan menurut ramalannya, anak inilah yang akan menggulingkan kekuasaan Zeus. Kekuatannya bakal melebihi Zeus. Nah, mengetahui ramalan tersebut, Zeus jelas ketakutan. Cuman karena Zeus ini menghormati Metis, sebenarnya Zeus tidak menggunakan kekerasan. Dia tidak mau membunuh Metis. Jadi Zeus itu menggunakan kata-kata, atau bisa dibilang dia itu merayu atau membujuk Metis untuk berubah menjadi serangga, yang kemudian Zeus nanti bakal menangkapnya, kemudian menelannya. Nah, yang tidak diketahui oleh Zeus adalah pada saat itu Metis sebenarnya sedang mengandung. Sehingga pada saat Metis ditelan oleh Zeus, Athena lahir di dalam tubuh Zeus dan dia tumbuh besar di dalam sana. Hingga pada akhirnya Zeus itu merasakan sakit di kepalanya, dan karena sakitnya mulai tidak tertahankan, Zeus itu meminta Hephaestus untuk memukul kepalanya dengan sebuah kapak. Ketika kepala Zeus terbuka, muncullah Dewi Athena keluar dari belahan kepalanya itu. Dia keluar dengan tubuh yang udah dewasa, lengkap dengan baju besinya. Kayaknya sih baju besinya itu dibuat oleh Metis di dalam tubuhnya Zeus. Cuman di sini ada yang punya pendapat yang berbeda nih. Ada yang menganggap kalau Dewi Athena itu sebenarnya tidak punya ibu. Karena ya kalau dipikir-pikir, kenapa ibunya tidak keluar saat Athena keluar? Tapi hal itu ada juga yang ngebantah. Kenapa Metis nggak keluar saat Athena keluar? Itu karena kesetiaan Metis. Saking setianya Metis, dia itu nggak mau keluar dari tubuhnya Zeus. Makanya Metis itu akan selalu ada di dalam diri Zeus. Themis merupakan salah satu dari 12 Titan yang berasal dari keturunan Uranus dan Gaia. Dia dianggap sebagai personifikasi dan dewi hukum ilahi. Kalian mungkin pernah ngelihat patung Themis ini, yang dia itu memegang timbangan di lengan kanannya dan pedang di tangan kirinya. Tapi ada yang kebalik juga sih. Cuman bebas lah mau yang mana. Terus seringnya itu dia digambarkan dengan penutup mata. Mata yang tertutup ini bermakna bahwa dia tidak akan menunjukkan ketidakberpihakannya kepada setiap individu yang dia nilai. Sifat Themis yang dapat dipercaya dan adil membuat para The Olympians dan juga Zeus mempercayai penilaiannya. Menurut Homer, Themis ini sering duduk di samping singgasananya Zeus sambil memberi nasihat dan juga penilaian. Untuk kisah cintanya kayaknya memang gak ada pembahasan yang lebih detail. Intinya itu setelah menikahi Metis, Themis ini menjadi istri kedua Zeus, yang mana Themis ini nanti akan menghasilkan 6 anak perempuan, yaitu Horai dan Moirai. Horai itu bisa kita sebut sebagai penjaga gerbang Olympus gitulah, yaitu Eunomia, Irene, dan juga Dike. Sedangkan yang Moirai, 3 lagi, bisa kita bilang mereka itu adalah penjaga takdir. Mereka adalah Clotho, Lachesis, dan juga Astropos. Kalau kalian pernah main game God of War 2, kalian pasti pernah melawan mereka.
Mnemosyne juga merupakan salah satu dari 12 Titan. Dia dikenal sebagai Titan ingatan dan juga penjaga di salah satu sungai di Underworld, yang mana nama sungainya itu dinamakan berdasarkan namanya, yaitu Sungai Mnemosyne. Nah, air sungai ini katanya mampu mengembalikan ingatan dari orang-orang yang bereinkarnasi. Jadi pada saat roh manusia itu mau bereinkarnasi, biasanya kan manusianya itu tidak ingat kehidupan sebelumnya itu seperti apa. Nah, kalau mereka minum air sungai ini, maka setelah mereka bereinkarnasi, mereka bakal bisa mengingat kehidupan sebelumnya. Kehidupan mereka sebelumnya. Tentu hal ini nggak sembarangan ya, karena Mnemosyne tidak akan mengizinkannya. Kecuali kalau dia lagi mood untuk mengizinkannya. Nah, mengenai kisah asmaranya dengan Zeus, ceritanya terlalu pendek juga sih. Jadi ketika Zeus tertarik dengan Mnemosyne, di perbukitan Eleutheru dekat di Gunung Olympus, dia tidur dengan Mnemosyne selama 9 hari 9 malam. Dan mereka menghasilkan keturunan yang kita sebut sebagai 9 Muses. Muses itu apa? Muses itu adalah 9 dewi yang merupakan inspirasi untuk segala macam seni dan juga keindahan. Demeter dikenal sebagai dewi pertanian. Dia merupakan keturunan dari Titan Kronos dan juga Rhea, yang berarti dia adalah saudari kandungnya Zeus, kakaknya Zeus. Nah, tidak ada cerita juga yang lebih detail mengenai kisah asmaranya Demeter dan juga Zeus ini. Ya, intinya Zeus dan Demeter ini saling jatuh cinta dan mereka menghasilkan keturunan, yaitu Dewi Persephone. Yang mana anaknya ini, si Persephone ini akan menimbulkan konflik atau masalah antara Demeter Zeus dengan Dewa Hades, penguasa Underworld. Konfliknya apa? Ada nanti di konten yang ini. Nanti kita bahas. Leto adalah Titaness dari keturunan Titan Coeus dan juga Phoebe. Nah, ketika Leto ini dinikahi dan juga dia hamil, Zeus itu kan menikah lagi dengan Dewi Hera. Tapi walaupun Leto yang duluan menikahi Zeus, kemudian Hera ini tuh cemburu sama Leto. Karena Zeus ini kayak ngasih perhatian gitulah ke Leto. Jadi selama kehamilan Leto ini, Dewi Hera itu marah dan kemudian dia mengusir Leto dari Olympus dan melarang seluruh daratan di bumi untuk dijadikan tempat melahirkannya Leto. Nah, karena takut akan murka Dewi Hera, semua tempat yang ada di bumi ini pun menurutinya. Bahkan Dewi Hera juga mengirim seekor ular naga piton untuk mengejar Leto. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, karena dikejar-kejar sama ular juga, Leto sampai di Pulau Delos yang terpencil dan juga tandus. Pulau ini tuh sebenarnya adalah pulau apung ya coy. Jadi hanya pulau inilah yang mau menerima Leto. Di beberapa versi sebenarnya pulau ini diciptakan oleh Dewa Poseidon. Jadi Zeus itu minta tolong kepada Dewa Poseidon untuk menciptakan pulau yang baru melalui tongkat Trisulanya itu. Dan ya, disitulah tempat melahirkannya Leto. Nah, di sana Leto sebenarnya dibantu juga sama Dewi Persalinan. Dan ternyata Leto itu mengandung anak kembar. Anak yang pertama lahir adalah Dewi Artemis. Karena Artemis ini adalah seorang dewi, begitu dia lahir, dia mampu membantu ibunya melahirkan adiknya, yaitu Dewa Apollo. Singkat cerita, sebagai ibu dari dua dewa yang kuat, yaitu Dewi Artemis dan juga Dewa Apollo, Leto kembali disukai oleh Zeus. Leto pun mampu membujuk Zeus untuk meringankan hukumannya. Walaupun ya Dewi Hera masih marah sama Leto. Cuman ya Leto akhirnya bisa kembali ke Olympus dan dia sekarang banyak menghabiskan waktunya untuk menemani anaknya Dewi Artemis dalam perburuan. Nah, Dewi Hera inilah yang memainkan peran penting di dalam perkembangan cerita mitologi Yunani. Dia muncul sebagai istri sah Zeus yang pendendam, cemburu, dan pemarah. Cuman dia marahnya bukan ke Zeus, melainkan ke kekasih-kekasih gelapnya Zeus. Bahkan gak cuman kekasih gelapnya doang, ke anak yang akan lahir juga Dewi Hera dendam cuy. Padahal anak ini tuh gak tahu apa-apa. Contohnya ya kayak cerita sebelumnya tadi, ceritanya Leto. Begitu cemburu dan dendamnya Dewi Hera sampai dia melarang seluruh daratan untuk dijadikan tempat kelahirannya. Dan gak cuman itu, Dewi Hera juga mengirim ular naga piton untuk mengejarnya. Dewi Hera ini dikenal sebagai dewi pernikahan dan pelindung wanita saat melahirkan. Makanya di Yunani kuno sana, sebelum mereka mau menikah,
atau sebelum mereka mau melahirkan, sebisa mungkin mereka nggak cari gara-gara dengan Dewi Hera, agar pernikahan maupun persalinan mereka bisa berjalan dengan lancar. Nah, di beberapa kota bahkan peran Dewi Hera ini lebih dari sekedar dewi pernikahan coy. Dia kadang itu di beberapa kota dianggap sebagai dewi pelindung kota tersebut. Posisinya itu sama kayak Dewi Athena di kota Athens. Tempat yang dimaksud itu adalah kota Argos dan juga Pulau Samos. Dia digambarkan seperti wanita yang memiliki kesan bangsawan dan juga cantik, mengenakan mahkota berbentuk silinder yang unik yang disebut polos. Tapi terkadang yang dipakai itu adalah karangan bunga dan juga kerudung. Terkadang dia membawa tongkat kerajaan yang ujungnya itu berbentuk buah delima. Dan kadang juga burung kukuk. Yang buah delima itu menggambarkan kesuburan. Terus bentuk yang burung kukuk itu menggambarkan bagaimana Zeus mendapatkan cintanya Dewi Hera. Untuk hewan sucinya jelas itu adalah burung kukuk, kemudian burung merak, dan juga sapi. Dewi Hera merupakan anak dari Titan Kronos dan juga Titaness Rhea, yang berarti Dewi Hera ini merupakan saudari kandungnya Dewa Zeus, kakaknya Zeus juga. Nah, pada saat Zeus pertama kali mengejar Dewi Hera itu awalnya tidak menunjukkan minat kepada Zeus. Cuman Zeus nggak menyerah, karena dia mengetahui bahwa Dewi Hera ini penyuka binatang. Zeus ini berubah atau menyamar menjadi burung kukuk yang terluka. Dewi Hera yang melihatnya merasa kasihan, dia kemudian mengambil burung kukuk tersebut dan memeluknya di dadanya, dengan niat pengen menghangatkan burung tersebut. Tapi ketika bersentuhan, Zeus langsung berubah ke wujud aslinya. Akhirnya karena rasa malu juga, Dewi Hera setuju menikah dengan Zeus. Dan mereka memiliki 3 anak, yaitu Hebe, juru minuman Olympus, Ares, dewa perang, dan Ilithyia, dewi kelahiran. Nah, bisa dibilang Dewi Hera, Leto, Demeter, Mnemosyne, Metis, Themis adalah istri sahnya Dewa Zeus. Walaupun ya yang paling terkenal sebagai istri sahnya itu adalah Dewi Hera. Jadi kedepannya ini adalah beberapa kekasih-kekasih gelap Dewa Zeus, yang mana membuat Dewi Hera sebagai istri sahnya menjadi cemburu dan marah, serta dendam kepada kekasih gelapnya tersebut. Europa ini adalah sosok wanita yang ada di mitologi Yunani, yang kemudian namanya itu digunakan sebagai nama benua, yaitu benua Eropa. Untuk silsilah keluarganya ada berbagai versi ya coy. Ada yang mengatakan dia adalah putri dari Titan Oceanus dan juga Tethys. Ada yang bilang putri dari Phoenix, tapi Phoenix di sini bukan Phoenix burung api ya coy. Dan versi populernya dia merupakan putri dari seorang raja yang bernama Agenor, raja di Venesia. Ceritanya itu pada suatu hari si Europa ini sedang bermain-main di tepi pantai bersama dengan teman-temannya. Zeus yang melihatnya langsung jatuh cinta. Dalam strategi yang agak aneh, Zeus ini menyamar sebagai banteng putih yang cantik. Si Europa ini terpesona dengan keindahan banteng tersebut dan mulai mendekatinya dan menghiasinya dengan rangkaian bunga. Dan karena banteng ini kelihatan jinak juga, akhirnya Europa memutuskan untuk menunggangi banteng tersebut. Dan saat itulah banteng ini langsung berenang ke laut dengan sangat cepat. Singkat cerita, sampailah mereka di Pulau Crete. Zeus kemudian bercinta dengan Europa dan mereka menghasilkan 3 anak, yaitu Minos, Radamantis, dan Sarpedon. Cuman ya Zeus kan seorang dewa. Dia nggak mungkin selamanya hidup bersama dengan Europa yang seorang manusia. Zeus itu harus kembali ke Olympus. Jadi Zeus meninggalkan Europa, tapi dia memberi beberapa hadiah, yaitu seekor anjing yang akan selalu mendapatkan mangsanya, terus Talos, raksasa perunggu yang menjaga Europa dan juga pulau tersebut, dan sebuah lembing yang selalu tepat sasaran apabila dilemparkan. Raja Agenor atau ayahnya Europa ini tentu kehilangan putrinya. Dia menyuruh anak-anaknya yang lain untuk mencari di mana Europa, tapi mereka nggak berhasil menemukannya. Kisah Europa ini pun berakhir ketika Europa bertemu dengan raja di pulau tersebut, dan kemudian raja itu menikahinya, yang mana anaknya Europa yang bernama Minos ini nanti akan menjadi penerus tahta selanjutnya. Nah, perselingkuhan antara Zeus dan juga Europa ini sebenarnya tidak diketahui oleh Dewi Hera. Makanya di dalam cerita ini kita tidak melihat kemarahan Dewi Hera.
Ayo adalah Naiad. Buat yang belum tahu Naiad itu apa, Naiad itu bisa kita bilang kayak sejenis bidadari air. Nah, Ayo ini merupakan anak dari dewa sungai Inachus dan Oceanid Argia. Jadi saat Zeus sedang berselingkuh dengan Ayo, Zeus kan mengetahui kalau dia ketahuan selingkuh bakal kacau nih sama Dewi Hera. Jadi biar nggak ketahuan, Zeus itu menutupi tempat perselingkuhan mereka ini dengan sebuah awan. Sehingga Dewi Hera yang melihat dari atas gunung Olympus tidak melihat Zeus. Cuman hal itu justru membuat Dewi Hera menjadi curiga. Kenapa ada awan yang sangat tebal di satu tempat? Dan hal ini nggak kayak biasanya gitu coy. Dewi Hera yang curiga dan juga penasaran datanglah ke tempat tersebut. Nah, ketika Zeus menyadari kedatangan istrinya, dia bertindak cepat untuk menutupi perselingkuhannya. Yaitu dia dengan cepat mengubah Ayo menjadi seekor sapi. Dan memang hal tersebut nggak bikin Dewi Hera menjadi marah. Karena ya dia cuman melihat Zeus bersama dengan seekor sapi. Bukan bersama dengan wanita lain. Tapi Dewi Hera nggak semudah itu untuk tertipu. Dia tahu kalau Zeus ini pasti sedang berselingkuh nih. Untuk itu, dia meminta Zeus untuk memberikan sapi betina yang cantik ini kepadanya. Ya Zeus pun nggak bisa menolaknya ya kan, karena nanti bakal ketahuan. Akhirnya ya sapi tersebut berada di tangan Dewi Hera. Nah, untuk mencegah Zeus kembali kepada Ayo, Dewi Hera memerintahkan Argus Panoptes untuk menjaga sapi Ayo tersebut. Argus ini adalah makhluk dengan mata 100. Yang konon katanya dia selalu waspada. Karena dari 100 matanya ini, cuma 2 mata yang katanya pernah tidur bersamaan. Zeus yang tidak bisa melupakan Ayo, mengirim anaknya yaitu Dewa Hermes untuk mengambil Ayo dari Argus. Walaupun ya Hermes terkenal dengan kecepatan dan juga kemampuan mencurinya, dia tetap kesulitan untuk mencuri Ayo dari Argus. Karena Argus dengan matanya yang banyak itu sangat waspada cuy. Oleh karena itu, Hermes nggak punya pilihan lain selain membunuh Argus. Jadi, Hermes mendatangi Argus dengan pelan-pelan. Dia mendatangi Argus dengan menyembunyikan niat membunuhnya. Dia kemudian memainkan sebuah alat musik, yang mana alat musik tersebut membuat Argus menjadi ngantuk, menjadi tertidur. Dan ketika Argus tertidur, Hermes memenggal kepalanya Argus. Ayo sekarang bebas. Cuman Hermes nggak punya kemampuan untuk mengembalikan Ayo ke wujud semulanya. Tindakan Hermes juga sebenarnya itu ketahuan sama Dewi Hera. Dewi Hera menyadari bahwa Argus itu telah meninggal. Untuk menghormati Argus, Dewi Hera mengambil seluruh matanya Argus, kemudian meletakkannya di ekor burung merak. Itulah sebabnya di ekor burung merak tersebut, bentukannya itu kayak ada matanya gitu coy. Itu Dewi Hera yang ngeletakin, menurut mitologi Yunani. Kembali lagi ke cerita, Dewi Hera akhirnya menghukum Ayo. Hukumannya itu simpel sebenarnya. Jadi Dewi Hera ini mengirim lalat yang akan selalu mengganggu sapi Ayo. Lalat-lalat ini akan selalu mengikuti Ayo dan juga terus menyakiti Ayo. Dan oleh karena itu, sapi Ayo pun mengembara tanpa arah karena selalu dikejar-kejar oleh lalat tersebut. Nah, singkat cerita, sampailah sapi Ayo ini di pegunungan Kaukasus. Di sana, Ayo bertemu dengan Titan Prometheus yang sedang diikat. Karena Prometheus ini memiliki kemampuan meramal, dia membantu Ayo untuk menunjukkan arah yang harus dilalui oleh Ayo. Mengikuti perkataan Prometheus, akhirnya Ayo tahu kalau Ayo harus pergi ke Mesir. Tentu, melakukan perjalanan dari Yunani ke Mesir itu adalah perjalanan yang sangat sulit. Terlebih lagi, Ayo ini hanyalah seekor sapi. Tapi walaupun begitu, sampailah Ayo ini di Mesir. Dia beristirahat di tepi sungai Nil dan di sana dia bertemu dengan Zeus. Zeus kemudian menyentuh Ayo dan kemudian mengubahnya ke wujud semulanya. Ayo kemudian bisa melahirkan seorang anak yang dikandungnya sejak perselingkuhannya dengan Zeus. Anak laki-laki tersebut diberi nama Epapus. Nah, menurut mitologi Yunani, Ayo itu adalah Dewi Isis di mitologi Mesir. Biasalah, sinkretisme. Semele adalah putri dari pahlawan Cadmus dan juga Harmonia. Dan ternyata Cadmus ini adalah saudaranya dari Europa coy. Jadi bisa dibilang setelah jatuh cinta dengan Europa, Zeus ini jatuh cinta dengan keponakannya, yaitu Semele. Hubungan mereka berdua pastinya membuat Dewi Hera marah. Dewi Hera kemudian menyamar sebagai nenek tua dan mendekati Semele. Semele pun menceritakan dengan antusias bagaimana hubungan cintanya dengan Zeus.
Nah, Dewi Hera yang menyamar ini kemudian membujuk Semele untuk meminta Zeus datang menemuinya dengan penampilan dan juga kemegahan serta kemuliaan yang sama seperti dia berhadapan dengan Dewi Hera. Zeus sebelumnya sebenarnya sudah berjanji kepada Semele untuk mengabulkan apapun permintaannya. Jadi ketika dia diminta untuk menunjukkan penampilan serta keagungan penuhnya, maka Zeus akan melakukannya. Dan sebenarnya tidak ada satupun manusia yang mampu melihat wujud asli Dewa Zeus. Apabila mereka melihatnya, maka mereka akan terbakar. Dan itulah yang dialami oleh Semele. Namun sebelum Semele ini hangus terbakar secara keseluruhan, Zeus berhasil mengambil janin yang ada di dalam kandungan Semele. Dia kemudian menjahitnya di dalam pahanya. Dan beberapa bulan kemudian lahirlah Dewa Dionysus, dewa kesuburan dan anggur. Kalau kalian berpikir mitologi Yunani itu bebas dari homoseksual, kalian salah besar. Karena Dewa Zeus pernah memiliki ketertarikan sesama jenis, yaitu kepada seorang pria yang bernama Ganymede. Ceritanya ada seorang raja sekaligus pendiri kota Troya, yaitu Raja Tros. Tros ini memiliki 3 anak, yaitu Ilus, Assaracus, dan Ganymede. Ganymede dilahirkan sebagai seorang cowok yang memiliki wajah yang cantik. Dan karena kecantikannya itulah Zeus tertarik padanya. Jadi pada saat Ganymede ini menjaga ternak ayahnya, di sini ada 2 versi. Zeus berubah menjadi elang, kemudian menyambar dan menangkap Ganymede. Bisa dibilang dia menculik Ganymede. Versi yang satunya lagi, Zeus sebenarnya itu mengirim elang untuk menculik Ganymede. Dan setelahnya dia dibawa ke Olympus untuk dijadikan kekasihnya Dewa Zeus. Dan juga dia diberikan pekerjaan sebagai pembawa minuman Olympus, pembawa minuman dewa. Tapi tentunya Ganymede tidak merasa senang karena Dewi Hera di situ marah. Terus juga Ganymede melihat sosok ayahnya yang kehilangan putranya. Zeus pun merasa bersalah karena tidak bisa memperlakukan Ganymede dengan baik. Dia pun akhirnya menempatkan Ganymede sebagai konstelasi bintang, yaitu Aquarius. Jadi sekarang Ganymede ini membawa air untuk manusia. Dan teruntuk ayahnya yang kehilangan putranya, Zeus memerintahkan Hermes untuk menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa putranya itu dibawa ke Olympus dan mendapatkan posisi yang mulia. Ayahnya juga diberikan 2 ekor kuda yang sangat cepat, yang mana saking cepatnya kudanya ini mampu berjalan di atas air. Dan juga ayahnya ini diberikan sebatang pohon anggur emas. Kalisto adalah putri raja sekaligus pengikut setianya Dewi Artemis. Seperti yang kita tahu, Dewi Artemis itu kan dewi perawan, dan dia sangat menjaga kesuciannya itu. Oleh karena itu, setiap wanita yang ingin menjadi pengikutnya Dewi Artemis, dia harus menyatakan sumpah suci bahwa dia akan selalu menjaga kesuciannya. Nah, si Kalisto ini adalah pengikut favoritnya Dewi Artemis. Oleh karena itu, dia sering diajak barengan sama Dewi Artemis. Dan karena itu juga, Kalisto ini sering bertemu dengan para dewa. Termasuk salah satunya adalah Dewa Zeus. Dewa Zeus yang melihat Kalisto langsung jatuh cinta. Jadi ketika Zeus melihat Kalisto ini berpisah dari rombongannya Dewi Artemis, Zeus mendekatinya dengan menyamar sebagai Dewi Artemis. Sebelum Kalisto tersadar dan memberontak, Zeus telah menghamili Kalisto. Lalu saat Kalisto kembali ke rombongannya, tentu dia merahasiakan apa yang telah terjadi. Cuman ya hal itu nggak mungkin dia sembunyikan selamanya, karena perutnya itu semakin lama akan semakin membesar, dan tentu hal itu akan diketahui oleh Dewi Artemis. Dewi Artemis yang mengetahui hal itu pun menjadi sangat marah dan kemudian mengusir Kalisto dari rombongannya. Kalisto lahir di hutan yang mana dia melahirkan seorang anak laki-laki yang dia beri nama Arkas. Dan setelah itu entah kenapa Kalisto ini berubah menjadi beruang. Ada 3 kemungkinan sebenarnya kenapa Kalisto berubah menjadi beruang. Yang pertama, mungkin karena Dewi Artemis. Mungkin karena Dewi Artemis marah, makanya dia mengubah Kalisto menjadi beruang. Yang kedua, mungkin Dewi Hera. Karena Dewi Hera cemburu atas perselingkuhan Zeus dan juga Kalisto, Dewi Hera mengubah Kalisto menjadi beruang. Dan kemungkinan yang ketiga adalah Dewa Zeus itu sendiri. Dewa Zeus mengubah Kalisto menjadi beruang agar tidak diketahui oleh Dewi Hera.
Lalu, beruang dan bayi itu kan gak bisa hidup bersama. Jadi Zeus mengirim Hermes untuk membawa Arkas atau bayinya Kalisto ini ke Maia untuk dirawat. Pada akhirnya setelah dewasa, Arkas ini kembali ke kampung halamannya yang mana dia menggantikan tahta kakeknya. Dia menjadi pemimpin di tempat tersebut. Suatu hari, Arkas sedang berburu di hutan dan dia di sana bertemu dengan seekor beruang yang mana itu adalah Kalisto. Kalisto di situ merasa senang karena dia bertemu kembali dengan anaknya. Dan anaknya juga merasa senang karena dia akan mendapatkan hewan buruan. Jadi sama-sama senang tapi dengan alasan yang berbeda. Kalisto kemudian berjalan menuju ke Arkas dengan senangnya. Dan Arkas di situ sebenarnya dapat dengan mudah membunuh beruang tersebut. Tapi untungnya Zeus berhasil menghentikan mereka berdua. Zeus kemudian menempatkan mereka sebagai konstelasi bintang. Ibunya sebagai Ursa Major dan anaknya sebagai Ursa Minor. Tidak ada cerita yang menarik sih untuk dibahas tentang kisah asmaranya Dione ini. Dione itu adalah Titan generasi kedua, turunannya 12 Titan. Jadi di beberapa versi itu, Dione ini adalah istri pertamanya Dewa Zeus, yang mana mereka menghasilkan keturunan yaitu Dewi Aphrodite. Yang mana di versi populernya Dewi Aphrodite itu muncul dari kelaminnya Uranus yang dipotong sama Kronos. Nah di versi yang ini, Aphrodite itu adalah anaknya Zeus dan Titan Dione. Persephone ini sebenarnya adalah anaknya Zeus. Ibunya yang kita bahas tadi, yaitu Demeter. Jadi bisa kita bilang Zeus ini memperkaos anaknya sendiri. Kita tahulah, kisah Persephone dan Hades itu adalah kisah yang populer mengenai mereka, mengenai Persephone. Persephone diculik oleh Hades ke Underworld. Dewi Demeter merasa kehilangan, kemudian berkelana untuk mencari anaknya itu, mencari Persephone. Dan oleh karena itu kan Dewi Demeter mengabaikan tugasnya. Jadi bumi itu dilanda kekeringan, banyak petani-petani yang gagal panen. Zeus yang melihat kesengsaraan itu menyuruh Hermes untuk menyampaikan pesan kepada Dewa Hades bahwa dia harus mengembalikan Persephone. Tapi ternyata sebelum Hades mengembalikan Persephone, dia sudah memberikan Persephone ini buah delima. Yang mana jikalau dia memakan buah dari Underworld, maka Persephone akan kembali kepadanya. Akhirnya ya dengan berbagai pertimbangan dan juga diskusi, Persephone membagi waktunya, setengah tahun bersama ibunya dan setengah tahun lagi bersama dengan suaminya, yaitu Hades. Nah, setelah Persephone menjadi pasangan dewa Hades, Zeus tertarik kepada Persephone. Dia menyamar sebagai Hades, kemudian tidur bersama Persephone. Dan mereka berdua pun menghasilkan keturunan yang bernama Zagreus. Nemesis dan Leda. Nemesis adalah dewi pembalasan. Dia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan keadilan di alam para manusia dan juga para dewa. Dia ditakuti dan dihormati sebagai dewi yang memberikan pembalasan kepada siapapun yang berlagak sombong di hadapan para dewa. Kisah cinta Nemesis ini dengan Zeus sebenarnya kurang populer cuy. Karena versi yang lebih populer itu adalah versinya Leda. Leda itu siapa? Leda itu adalah ratu kota Troya. Ceritanya Leda itu kan Zeus ini menyamar sebagai angsa. Kemudian dia mensetubuhi Leda. Leda kemudian melahirkan 2 pasang anak kembar, yaitu Helen dan Clytemnestra, terus Castor dan Pollux. Nah di versi yang lain, sebenarnya Zeus itu sedang bercinta dengan Nemesis yang berwujud angsa. Kemudian Nemesis ini bertelur dan telurnya itu ditemukan oleh Leda. Barulah Leda ini membawanya kemudian merawatnya. Lahirlah 2 pasang anak kembar tersebut. Jadi Nemesis ini adalah versi kurang populernya dari kisahnya Zeus dan Leda ini. Danae adalah putri dari Raja Acrisius dan Ratu Eurydice. Sang raja itu kecewa karena dia tak kunjung memiliki anak laki-laki. Ketika mereka berdua ini, sang raja dan sang ratu ini bertanya kepada seorang peramal. Sang raja malah mendapatkan ramalan bahwa cucunya nanti akan menghabisinya. Jadi untuk mencegah hal itu, sang raja mengunci anaknya, yaitu Danae, dan melarang siapapun untuk menyentuhnya. Supaya Danae ini nggak hamil dan cucunya ini nggak akan lahir. Jadi ramalan tersebut tidak akan terwujud. Namun Zeus setelah melihat Danae dan langsung jatuh cinta kepadanya. Zeus itu datang dalam bentuk hujan emas,
Dan secara ajaib, Danae itu hamil dan melahirkan anak yang dinamai Perseus. Ketika sang raja mengetahui apa yang telah terjadi, ketika dia mengetahui bahwa Danae telah melahirkan, sang raja tuh nggak mau ngebunuh anak tersebut, nggak mau ngebunuh Perseus, karena dia takut akan karma dari dewa. Jadinya dia memasukkan Danae dan Perseus ke dalam sebuah kotak, kemudian kotak itu dilemparkan ke laut. Kotak tersebut pun terdampar di Pulau Seripos, yang mana kotak itu ditemukan oleh seorang nelayan. Dan mereka tinggal di rumah nelayan tersebut. Sang raja di pulau itu, yaitu Raja Polydectes, jatuh cinta kepada ibunya Perseus, atau Danae. Dan dia mencoba menikahi Danae secara paksa. Dan tentunya Perseus menolak tawaran tersebut. Perseus tidak mau ibunya menikah dengan sang raja itu. Marah akan hal itu, sang raja pun berjanji bahwa dia tidak akan mendekati ibunya Perseus lagi jikalau Perseus mampu melaksanakan tugas darinya. Tugasnya adalah membunuh Medusa dan membawa kepalanya di hadapannya. Gimana kelanjutannya? Tonton video yang ini. Udah pernah kita bahas. Kalau kalian tahu kisah kelahiran Hercules, kalian pasti tahu cerita ini. Alkmene itu merupakan cucu dari pahlawan Yunani Perseus. Suaminya bernama Amphitryon. Singkat cerita, suaminya ini pergi berperang karena ada masalah perebutan kekuasaan gitu. Nah, pada saat suaminya ini pergi, Zeus menyamar sebagai Amphitryon untuk mendekati Alkmene sehari sebelum suami aslinya ini dijadwalkan pulang. Alkmene nggak tahu apa-apa tuh. Dia nggak sadar kalau yang tidur bersamanya itu adalah Zeus yang menyamar. Nah, keesokan harinya, Amphitryon yang asli pulang. Dan dia juga tidur bersama dengan istrinya. Jadi, hari sebelumnya dia tidur bersama Zeus. Keesokan harinya, dia tidur bersama suaminya. Di situ Amphitryon udah ngerasa ada yang aneh. Karena Alkmene bilang kalau Amphitryon itu udah kembali dari kemarin. Padahal dia kembalinya baru hari ini doang. Singkat cerita, ketika Alkmene ini mau melahirkan, Dewa Zeus mengumumkan bahwa anak yang akan lahir dari keluarga Perseus itu akan menjadi pemimpin di tempat tersebut. Dewi Hera tentu marah, karena dia nggak suka kalau anak dari kekasih gelapnya Zeus ini itu menjadi pemimpin dan dihormati oleh banyak orang. Dia nggak suka hal itu. Jadi dia memerintahkan Dewi Kelahiran untuk memajukan waktu kelahiran dari keluarga Perseus yang lain. Jadi kebetulan di keluarganya Perseus ini ada 2 yang sedang mengandung. Nah, yang satunya lagi itu waktunya dimajukan coy. Baru usia 7 bulan dia udah lahir. Dia adalah Eurystheus. Dan setelah itu Dewi Hera memerintahkan Dewi Kelahiran untuk menunda waktu kelahiran Alkmene. Jadinya ya sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Zeus, si Eurystheus inilah yang akan menjadi rajanya, karena dia yang duluan lahir, bukan si anaknya Alkmene. Nah, singkat cerita tibalah masa kelahiran Alkmene. Dia melahirkan anak kembar yaitu Hercules, dan kemudian dia melahirkan Iphiclus. Hercules ini yang keturunan dari Zeus, dan Iphiclus ini yang keturunan dari suami aslinya. Aku kurang tahu bagaimana Alkmene dan Amphitryon ini tahu yang mana satu anaknya Zeus. Tapi intinya nama anak awalnya ini sebenarnya adalah Alcides. Cuman karena agar Dewi Hera nggak marah, namanya itu diganti menjadi Herakles. Herakles itu adalah nama versi Yunaninya ya coy. Kalau Hercules itu nama versi Romawinya. Nah di sini pada saat mereka berdua lahir itu, Dewi Hera nggak tahu nih yang mana satu anaknya Zeus. Jadi dia mengirim 2 ekor ular ke kamarnya Hercules dan juga Iphiclus ini, dan Hercules pun mencekik kedua ular tersebut. Dan dari situ jelas yang mana anak keturunannya Zeus dan yang mana yang bukan. Terus karena merasa takut, Alkmene akhirnya membuang bayinya, membuang Hercules. Dia meninggalkannya di tengah-tengah hutan, dengan harapan bakal ada manusia yang menemukan bayi tersebut, kemudian membesarkannya. Tapi nggak disangka-sangka, ternyata yang menemukannya itu adalah Dewi Athena. Dewi Athena kemudian mengambilnya dan membawanya ke Gunung Olympus. Nah, pada saat Dewi Athena ini membawa Hercules ke hadapan Dewi Hera di situ nggak tahu kalau sebenarnya itu adalah Hercules, cuy. Dewi Hera itu refleks sifat keibuannya itu muncul. Jadi dia memeluk bayi Hercules, kemudian menyusuinya. Nah, karena Hercules ini kuat banget, Hercules itu menyusu dengan sangat kuat, sampai Dewi Hera kesakitan, hingga Dewi Hera melepasnya dengan paksa. Terus muncratan susu Dewi Hera itu bertebaran di langit coy. Dan inilah yang kita sebut dengan Milky Way. Jadi Milky Way itu menurut mitologi Yunani adalah cipratan susu Dewi Hera. Akhirnya ya Dewi Athena mengembalikan bayi tersebut ke Alkmene. Dan karena Alkmene menganggap kalau ini adalah kehendak para dewa, akhirnya dia memutuskan untuk membesarkan Hercules.
Kayaknya itu aja para istri dan kekasih gelap Dewa Zeus. Aku sih ngerasa udah semuanya dibahas, tapi kalau ada yang ketinggalan, kalian boleh lengkapin di kolom komentar. I appreciate it. Tapi kayaknya aku inget Dewa Hermes juga keturunan Zeus. Tapi aku lupa nulis skripnya, kalian bisa cek aja video Hermes di sini. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.